Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siang ini kita akan melanjutkan pembahasan kita. Min dzakarin au untha. Baik laki-laki ataupun perempuan. Ba'dukum min ba'd. Sebahagian kamu adalah turunan dari sebahagian yang lain. Ba'dukum min ba'd. Falladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim. Maka orang-orang yang berhijrah dan yang diusir dari kampung halaman mereka, wa udzu fi sabili, dan yang disakiti di jalanku, jalan Allah maksudnya, wa qatalu, dan mereka berperang, wa qutilu, dan yang dibunuh, la ukaffiranna anhum sayyi'atihim, maka pastilah akan kuhapuskan kesalahan-kesalahan mereka. Kaffara yukaffiru, selain artinya mengkafirkan, artinya juga adalah menghapuskan atau menutupi. Wala udkhilannahum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan pastilah aku masukkan mereka, udkhilanna, asalnya udkhilu, aku memasukkan, fi'il madhinya adkhala, ditambah nun bertasydid di ujungnya sehingga menjadi udkhilanna, kemudian ada lam taukid di awal, makin kuat dia, maka sungguh benar-benar pasti akan aku masukkan mereka jannatin tajri min tahtil anhar, ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Thawaban min indillah, sebagai pahala dari sisi Allah. Wallahu indahu husnul thawab, dan Allah pada sisinya terdapat pahala yang baik. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. La yaghurrannak, janganlah sekali-kali, kata sekali-kali ini diambilkan dari terjemahan nun bertasydidnya ini. Janganlah sekali-kali kamu terpedaya, la yaghurrannak, taqallubul ladzina kafaru fil bilad, oleh kebebasan, keleluasaan orang-orang kafir bermobilitas, bergerak di dalam negeri ini. Mata'un qalilun thumma ma'wahum jahannam. Itu hanyalah kesenangan sementara, kesenangan yang sedikit. Kemudian thumma ma'wahum jahannam, tempat tinggal mereka ialah jahannam. Na'udzubillah. Wa bi'sal mihad, dan jahannam itu adalah tempat terburuk atau seburuk-buruk tempat. Lakinil ladzina taqaw rabbahum, akan tetapi mereka orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya, Allah Subhanahu wa taala, lahum jannatun tajri min tahtihal anhar, bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya atau di dalamnya, di bawahnya seharusnya. Khalidina fiha, mereka kekal dalam keadaan mereka kekal di dalamnya. Nuzulam min indillah, sebagai tempat tinggal, sebagai anugerah, yang lebih tepat anugerah ini, sebagai anugerah dari sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagai jamuan yang dianugerahkan Allah, sebagai tempat tinggal atau anugerah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ma 'indallahi khairul lil abrar, dan apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik bagi orang-orang yang berbakti, bagi orang-orang yang melakukan kebaikan. Oke, itu beberapa terjemah. Tapi kan dalam studi Al-Quran atau dalam mempelajari Al-Quran itu belum cukup berhenti sebatas terjemah, karena terjemahan itu kadang-kadang tidak menjangkau lebih jauh atau lebih dalam tentang makna yang ada di balik redaksinya. Ia hanya sebatas mengalih bahasakan saja. Nah, maka kita segera masuk kalau begitu ke Mujazut Tafsir, tafsir ringkas. Innahu su'ilatis sayyidatu Aisyah radhiyallahu anha an a'jabi ma ra'athu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh Siti Aisyah, Siti itu Sayyidati, pemimpinku. Di sini as-sayyidah. Sungguh Nyonya Aisyah pernah ditanya, atau radhiyallahu anha pernah ditanya, semoga Allah meridai beliau, semoga Allah menerima segala amal kebaikan beliau. Pernah ditanya, yang ditanya pasti Aisyah. Ditanya tentang apa? Tentang hal yang paling mengagumkan yang pernah dilihat oleh beliau dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang paling mempesona? Ajab itu artinya yang paling mengagumkan atau paling mempesona, paling memikat, paling mengesankan, paling mengagumkan. Beliau ditanya tentang hal apa yang pernah Anda lihat dan paling mengagumkan Anda dari yang Anda lihat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ketika ditanya
seperti itu, fabakat, lalu beliau menangis. Wa qalat, dan beliau mengatakan dalam tangis beliau ini, kullu amrihi kana ajaba. Semua hal dari Rasulullah itu mempesona. Segala hal yang timbul, yang muncul, lahir dari diri Rasulullah itu mengagumkan semua. Kullu amrihi kana ajaba. Atani fi lailati, pernah suatu malam, pada malam giliran beliau, Rasulullah berada bersamaku maksudnya, beliau mendatangiku, hatta massa jilduhu jildi, sehingga kulit beliau bersentuhan dengan kulitku. Tsumma qala, kemudian beliau berbisik mengatakan, jadi Aisyah tidak sedang terlelap dalam tidur sehingga enggak mendengar ya. Aisyah ketika itu jelas terang sekali mendengarkan apa bisikan Rasul di telinga beliau. Jadi Rasul rupanya menghampiri Aisyah pada malam itu, mendekati telinga beliau lalu membisikkan ini, "Dharini ata'abbadu li Rabbi azza wa jal." Dharini, tahu arti dharini? Biarkan aku, biarkan aku. Dharni, dhar itu artinya tinggalkan. Tinggalkan atau biarkan. Ya ini sebenarnya perkataan yang disampaikan beliau untuk minta izin. Subhanallah ya. Dari ini, biarkan aku ata'abbadi li Rabbi azza wa jal. Kira-kira kalimatnya kalau diurai lebih jauh. Wahai istriku tersayang tercinta. Dari ini, biarkan aku izinkan sejenak olehmu ata'abbadi li Rabbi, untuk beribadah kepada Tuhanku, melaksanakan ibadah pada malam itu. Ata'abbadu li Rabbi azza wa jal, yang maha perkasa lagi maha mulia. La haula wala quwata illa billah. Seorang suami untuk dekat Allah, izin dia ngasih tahu, mencari kerelaan hati sang istri, supaya juga dengan izin itu Aisyah tidak mencari-cari kemana suamiku. Aisyah dengan sendirinya setelah izin Rasul begitu, dia tahu bahwa suaminya sedang berta'abbud, melaksanakan ibadah kehadapan ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala malam itu. La hawla wa la quwata illa billah. Bapak Ibu, rekan-rekan, di sini semuanya berbaur antara cinta kepada Allah dan cinta kepada hamba. Rasul sedang menampakkan dua sisi cinta sekaligus. Di satu sisi dia sangat cinta dan menyayangi istrinya. Itu hubungan cinta kasih dengan sesama. Dan pada saat yang sama Rasul hendak menunjukkan kepada Aisyah, saat ini juga Aisyah, agar kamu tahu, aku sedang menampakkan rasa cinta dan sayangku kepada Rabbku Allah subhanahu wa ta'ala. Berbaur antara cinta seorang hamba kepada hamba Allah yang lainnya, dan cinta hamba itu kepada Allah sang pencipta diri dan kehidupannya. Bandingkan loh, zaman seperti ini, suami pergi dari rumah, istri nggak tahu kemana arah perginya, kemana dia, hendak kemana. Ketika orang nanya, Bapak ada pergi. Kemana Bapak? Nggak tahu tadi itu. Dia tidak ngasih tahu kalau dia mau ke kantor, dia tidak mengerti, aku ditinggalkan begitu aja. Bandingkan keadaan itu dengan perilaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ditampakkannya kepada istrinya. Dharini ata'abbad li Rabbi Aisyah. Aisyah, izinkan aku untuk beribadah kepada Tuhanku Allah Azza wa Jalla. Faqultu, maka aku katakan, aku jawab, wallahi inni la uhibbu qurbak. Demi Allah Muhammad, sungguh aku, istrimu, benar-benar sangat mencintai, sangat mendambakan kedekatan dirimu. La uhibbu qurbak, sangat menginginkan, mencintai, mendambakan kedekatan dirimu dengan Allah Subhanahu wa taala. Disupport, didukung oleh istrinya. Faqama ila qirbatin min ma'in. Maka Rasulullah beranjak menuju qirbatin min ma'. Qirbah itu wadah, tempayan lah kira-kira. Min ma'in, qirbatin min ma', tempat air, ya. Fil bait, yang ada di dalam rumah. Fatawadda'a, beliau lalu berwudu. Tsumma qama yusalli, kemudian beliau mulai melaksanakan salat. Fabaka, lalu beliau pun menangis. Beliau Rasulullah menangis. Hatta balla lihyatuhu, sehingga jenggot beliau dan dagu beliau, janggutnya basah karena linangan air mata. Tsumma sajad, kemudian beliau bersujud kepada Allah. Fabaka, lalu beliau pun menangis dalam sujudnya. Hatta ballal ard, sehingga tanah, lantai, kalau itu lantai, yang menjadi tempat berpijaknya wajah beliau dalam sujud itu pun basah oleh air mata. Tsumma taja'a ala jambihi, kemudian beliau berbaring. Beliau berbaring seusai sholat pastinya. Intinya
kelar ibadah, apa yang dilakukan setelah itu? Tsumma taja'a ala jambi. Kemudian beliau berbaring di atas sisi tubuhnya, di atas pinggangnya. Jamba itu artinya sisi, artinya atau membaringkan tubuhnya. Fabaka, lalu beliau pun menangis. Subhanallah, lembutnya hati seorang Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Maka kita, Bapak Ibu, rekan-rekan semua, jadilah hamba-hamba Allah yang lembut hati, yang lunak hatinya, mudah mengucurkan, mengeluarkan air mata di hadapan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Sehingga makin tegas, mantap diri kita bahwa kita tidak berdaya di hadapannya. Di sini Rasul digambarkan oleh kisah ini, berkali-kali beliau menangis. Dalam keadaan berdiri, beliau menangis. Dalam keadaan bersujud, beliau masih menangis. Ketika usai sholat pun, dalam keadaan beliau berbaring, air mata tetap berlinang. Hatta idza ata Bilalun yu'adzinuhu bi sholatis subh. Faqala, sehingga apabila Bilal sudah mengumandangkan azan salat subuh, Bilal mengatakan kepada Rasulullah, kok bisa? Bilal langsung ketemu Rasul. Ya, dinding rumah Rasulullah itu kan dinding masjid, satu dinding dengan masjid. Pintu beliau adalah pintu untuk masuk ke masjid itu sendiri. Otomatis ketika Bilal mengumandangkan azan subuh, beliau dapati Rasulullah dalam keadaan berbaring. Nah, maka saat itulah usai azan dikumandangkan oleh Bilal. Bilal mencoba menghampiri Rasulullah yang tengah berbaring dalam keadaan masih menangis. Bilal mengatakan, "Ya Rasulullah, ma yubkik?" Wahai Rasulullah, apa gerangan yang menjadikanmu menangis? Wahai Rasulullah tercinta, wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Padahal sungguh Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang lalu, yang terdahulu, dan yang kemudian, sehingga engkau totalitas waktu dan kehidupanmu ya Rasul hingga detik ini sudah memperoleh pengampunan semua atas segala macam perbuatan, segala macam ucapan. Kenapa masih juga menangis ya Rasul? Apa jawab Rasulullah? Waihak ya Bilal. Waihak ini ucapan untuk apa ya? Menegur. Kira-kira mungkin bahasa kita enggak begitu dong, Bilal. Nah gitu. Waihak, tidaklah demikian wahai Bilal. Waihak ya Bilal. Wa ma yamna'uni an abkiya. Apa yang bisa menghalangiku untuk menangis? Enggak ada yang bisa mencegah, menghalangi derai air mataku. Wa qad anzalallahu alayya fi hadhil lailah. Karena Allah pada malam ini sungguh telah menurunkan ayat Al-Qur'an kepadaku yang bunyinya Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil ulil albab, dan seterusnya. Ayat-ayat ini sudah diturunkan Allah malam ini kepadaku yang membuatku menangis. Tsumma qala, kemudian Rasul menambahkan, mengatakan, wailul liman qara'aha wa la yatafakkar fiha. Celakalah untuk orang yang membaca ayat-ayat ini walam yatafakkar fiha, tapi tidak berfikir merenungkan kedalaman makna di balik redaksi ayat-ayatnya. Wailul liman qara'aha wa lam yatafakkar fiha. Nah, kisah ini mengantarkan kita bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam panjang tangisnya ketika ayat-ayat Allah ini diturunkan atau telah turun kepada beliau. Karena kedalaman makna yang ada di dalamnya. Sekaligus menunjukkan betapa lembutnya hati seorang Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, cinta kami ya Rasul untukmu, kami rindu engkau ya Rasulullah. Ingin kami punya hati seperti engkau, punya kelembutan hati. Hati menjadi lembut bila mana disentuh oleh kalam sucimu. Kalam sucimu ya Allah. Memiliki hati yang lembut seperti lembutnya hati Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika Rasulullah izin pamit dengan Aisyah tadi itu, ayat ini sudah turun kepada beliau. Rasul menghampiri istrinya dan berbisik, sayangku, istriku tercinta, izinkan aku suamimu untuk berbisik lebih dekat, lebih jauh lagi kepada kekasihku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbaur cinta kepada hamba dan cinta kepada Allah yang maha segala-galanya. Kita masuk. Inna fi khalqis samawati wal ard. Inna fi khalqis samawati wal ard. Sungguh dalam penciptaan semua langit dan bumi. Ala ma fihima min ihkamin wa ibda'in.
dengan segala ketelitian atau kecermatan dalam penciptaannya, wa ibda' dan kemahasempurnaan penciptaannya. Ya, langit dan bumi ini diciptakan oleh Allah secara sangat-sangat teliti, sangat-sangat cermat. Betapa tidak beratnya bumi ini sudah ditetapkan oleh Allah. Jaraknya dengan matahari ditentukannya agar ada kehidupan. Begitu cermat. Jaraknya dengan bulan juga ditentukannya sehingga tidak bersinggungan. Rotasinya sudah ditetapkannya sehingga tidak menjadi lebih cepat dan tidak menjadi lebih lambat. Karena kalau diperlambat perputaran bumi ini pada sumbunya, pada porosnya, berakibat kehancuran segala isinya. Begitu juga jika kecepatannya, kelajuan percepatannya itu tidak dengan perhitungan yang cermat dari hadirat Allah Rabbul Izzah, maka segala isinya, termasuk kita, tidak akan bisa bertahan di atas kehidupan di muka bumi ini. Semua akan mengalami kehancuran. Maka diukur, ditetapkan oleh Allah dengan sangat cermat dan teliti dan maha sempurna. Waqtilafil laili wan nahar, dan sungguh dalam silih bergantinya siang dan malam. Ai wa ta'aqubil laili wan nahari 'ala dawam, dan silih bergantinya malam dan siang selama-lamanya. 'Ala dawam itu secara kontinu, terus menerus. Enggak ada jeda. Selesai malam langsung siang, selesai siang langsung malam, terus begitu. Dari sejak awal Allah menciptakan seluruh langit dan bumi ini. Hingga detik ini belum ada kabar bahwa Allah menghentikan berputarnya siang dan malam. Terus silih berganti. Dan itu dalam pengaturan ilahi, Allah yang mengaturnya. Termasuk mengatur bukan cuma silih bergantinya siang malam, tapi juga selisih siang dan malam di berbagai titik di muka bumi ini. Ada yang 12 jam siang, 12 jam malam. Ada yang 14 jam malam, kemudian 10 jam saja siang. Ada yang 6 jam siang, kemudian 18 jamnya malam. Itu juga namanya ikhtilaf, selisih seperti itu. Tapi pada intinya adalah siang dan malam selalu berganti. Betapapun di dalam pergantian itu berbeda-beda antara satu titik tempat di muka bumi dengan tempat yang lainnya, juga di muka bumi ini. Tapi tetap ada silih berganti. Tidak terjadi dalam kehidupan ini, di muka bumi ini, siang 24 jam tanpa malam. Dan tidak terjadi malam 24 jam tanpa ada siang walau hanya 1 menit. Nggak ada. Itu sudah sunnatullah, sudah hukum Allah yang ditetapkannya. Selalu ada silih berganti. Selalu ada pergantian siang, malam, malam, siang, siang, malam. Dan selisih antara siang dan malam atau ketepatan antara waktu siang dan waktu malam. Bapak Ibu kalau melihat pelangi, itu kan membentuk sebuah lengkungan. Nah, ibaratnya seperti itu. Ada negara di muka bumi ini yang melihat matahari seperti itu. Jadi seperti bola yang bergerak dari bawah menuju ke atas, tapi melengkung seperti lengkungan pelangi. Hanya hitungan beberapa jam saja, mungkin 2 jam, mungkin 3 jam, sudah terbenam lagi di bawah. Sehingga sinar matahari hanya sedikit, terangnya hanya sedikit, dan untuk waktu yang tidak terlalu lama, sebentar saja. Setelah itu kembali gelap, yang berarti ya malamnya jauh lebih panjang ketimbang siang yang mereka alami, yang mereka saksikan. Ada terjadi, dan itu termasuk ikhtilaful laili wan nahar. La ayat, benar-benar merupakan tanda atau menjadi tanda, ay alamatin wadihah, tanda yang terang benderang, tanda yang jelas, ala sani' atas pencipta, wa bahiri hikmatihi, dan keagungan. Bahir itu artinya kegemilangan atau keagungan hikmahnya, juga rahasia atau tujuan dari penciptaan itu semua. Bagi siapa? Bahwa itu merupakan tanda yang jelas bagi kehebatan penciptanya. Li ulil albab, li dzawil uqul, bagi orang-orang yang memiliki akal. Alladzina, yang mereka itu yanzuruna ilal kaun, melihat atau menatap alam semesta ini bitariq tafakkur, dengan jalan, dengan cara tafakkur atau berpikir. La kama tanzurul bahaim, tidak sebagaimana binatang-binatang ternak melihat, hanya pandai menatap tapi tidak dengan menggunakan akal pikiran. Al-albab artinya adalah al-uqul, yang artinya akal. Nah, ayat
ini sekaligus menghimbau, menuntun kita agar dikala melihat alam sekeliling kita, segala-galanya apapun dia, tataplah semua itu bukan semata-mata dengan bola mata, tetapi tatap juga dengan pikiran atau hati. Mata kepala ya, tapi hati kita juga efektif untuk mendampingi penglihatan mata kepala, sehingga membuahkan hasil yang maksimal. Karena kita sertai dengan perenungan yang jauh ke dalam hingga sampai kepada kemahabesaran Allah Rabbul Izzah. Contoh, ketika di rumahnya ada akuarium, dilihat dengan mata kepala, muncul dalam pikiran atau hatinya, subhanallah, ikan-ikan hias ini. Hidup mereka di dalam air, di dalam wadah akuarium ini, warna-warni, satu sama lainnya, kejar-mengejar, warna-warni yang indah. Coba sampaikan pikiran, siapa ya gerangan yang memberi ikan-ikan hias ini warna yang indah? Induknya kah? Atau penjualnya tadinya? Atau nelayan yang mengaisnya, yang mengangkatnya dari laut? Tapi siapa? Kalau induknya bukan, pelayan yang memancingnya atau yang menangkapnya juga bukan, penjualnya juga bukan, lalu siapa? Hati dan pikiran kita pada saat semacam itu akan sampai kepada ada zat yang maha segalanya yang menitipkan warna pada kulit, sisik, badan dari ikan-ikan hias yang indah ini. Lahirlah ucapan di lidah kita saat itu, subhanallah, maha suci engkau ya Rabb, betapa sempurna engkau dan betapa sempurnanya ciptaanmu. Nah, itu contoh, sekedar ilustrasi saja. Menatap bukan cuma dengan bola mata, tapi juga dengan ketajaman mata hati, ketajaman pikiran, sehingga sampai kepada kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini contoh lain. Saat kita makan, lauk pauk terhidang, nasi kita sirami dengan kuahnya di situ. Ikan, kalau itu ikan. Ayam, kalau itu ayam. Goreng, bakar, dan lainnya. Kita angkat, kita tempatkan di sisi piring kita, di samping. Nasi yang sudah ada di atas piring kita. Sambal didekatkan. Kerupuk didekatkan kalau ada kerupuk. Lalaban didekatkan kalau ada lalaban. Air putih untuk dia minum setelahnya atau ketika seret di tengahnya, dia dekat. Coba sejenak berpikir sambil mengunyahnya, sambil menyuap bahkan. Saat itu, Bapak, Ibu, rekan-rekan semua, tatap semua itu dengan pikiran, dengan hati kita, dengan mengatakan, ya Allah, betapa engkau besarnya perhatianmu, kemahakuasaanmu kepada aku hambamu ini, kepada kami keluargaku ini. Engkau titipkan hidangan, engkau beri kami makan, engkau beri kami lauk pauk, engkau ciptakan ikan, engkau ciptakan pelayan, engkau ciptakan orang yang menangkapnya, engkau ciptakan semua itu hingga sampai di atas piring hamba, tanpa ada kesulitan yang berarti. Tinggal hamba menyantapnya, mengunyahnya, lalu menelannya. Sungguh nikmat hidangan ini ya Rabb. Saat itu, pikiran kita akan tertuju kepada kemahabesaran dan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Timbul lagi perenungan kita saat itu. Ya Allah, ternyata semua ini peruntukannya untuk kami, manusia secara umum. Engkau ciptakan tanaman, ternyata untuk kami. Jadilah dia lalap-lalapan antara lain. Engkau ciptakan hewan-hewan, di antaranya ayam ini, di antaranya ikan ini, ternyata juga untuk kami. Kau ciptakan udara untuk kami. Kau ciptakan laut, air, sungai untuk kami. Sehingga kami bisa minum, bisa mandi, bisa mencuci. Lalu apa untukmu dari kami ya Allah? Di situ loh. Apa untukmu dari kami? Padahal segini banyaknya, itu darimu untuk kami. Apa hakmu ya? Hakmu adalah kami sembah. Tapi hamba malas. Hakmu agar kami menyampaikan pujian. Hamba kurang syukur. Nah itu loh perenungan-perenungan semacam ini yang dibimbing oleh ayat ini. La ayatil liulil albab. Benar-benar menjadi tanda kemahakuasaan dan kemahabesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang berakal budi, yang menggunakan kecerdasan spiritual dan kecerdasan emosional dan kecerdasan intelektualnya untuk memikirkan, untuk merenungkan kemahabesaran Allah dalam hidup ini. Siapa ulul albab? Dijelaskan oleh ayat ini, ayat selanjutnya.
alladzina yadhkurunallaha qiyama, yaitu orang-orang yang menyebut Allah dengan lisan mereka, yaitu orang-orang yang mengingat Allah wa qulubihim dengan hati mereka, fi jamil ahwal, dalam segala keadaan, dalam segala situasi. Dia ingat Allah, tidak pernah terputus dari mengingat kemahabesaran Allah Rabbul Izzah, kecuali sedikit waktu yang dia sisihkan ketika untuk bersih-bersih, untuk buang hajat atau mandi di kamar mandi. Pada saat itu dia sedang tidak berzikir, tapi boleh mengingat kemahabesarannya dengan hati, tapi tidak menyebutnya. Qiyaman wa qu'uda, ai fi hadil qiyam. Kan tadi disebut dalam segala keadaan. Dalam keadaan berdiri, dia tetap mengingat kemahabesaran Allah. Enggak putus jalinan hatinya. Wal qu'ud, begitu juga dalam keadaan dia duduk, dia sebut asma Allah, bismillahirrahmanirrahim. Wa ala junubihim, ay wa fi halil ittija', juga dalam keadaan dia sedang berbaring. Fala yaghfuluna anhu ta'ala. Mereka tidak pernah lalai atau melalaikan Allah Subhanahu wa taala fi ammati awqatihim, di dalam sebagian besar waktu mereka. Hanya sedikit waktu yang mungkin mereka off, tidak mengingat kebesaran Allah, tidak menyebutnya. Litmi'nani qulubihim bidzikrih. Alasan kenapa hati mereka terpikat untuk mengingat kemahabesarannya, karena hati mereka menemukan ketenangan dengan mengingat Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Kan ada ayat itu. Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah hati ini akan menjadi tenang. Wastighraqi qulubihim fi muraqabatihi, dan karena hati mereka tenggelam dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Hati kecil mereka, pikiran mereka selalu mengatakan bahwa engkau, wahai hamba Allah, selalu dalam pantauan ilahi, tidak pernah lepas dari pengawasan Allah, walau bagaimana cara pun yang kamu tempuh untuk menghindar dari pengawasan ilahi, Allah Maha melihat dan Maha mengawasinya. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka, orang ulul albab ini yang punya akal pikiran tadi, berpikir tentang penciptaan langit dan bumi. Maksudnya wa yatafakkaruna fi malakutis samawati wal ard, dan mereka berpikir tentang kerajaan langit dan bumi. Semuanya ada dalam genggaman ilahi Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga berpikir fi khalqihima, tentang penciptaan langit dan bumi ini. Bihadhil ajramil 'idham. Berikut bintang-bintangnya yang besar-besar. Benda-benda langit yang besar-besar. Al-ajram itu artinya adalah bintang. Al-'idham yang besar. Karena bintang itu besar. Gugusan bintang-bintang itu, satu bintangnya lebih besar daripada matahari kita. Karena jauh, maka jadi kecil. Dan supaya kita sadar, makin besar teleskop yang kita gunakan untuk menatap bintang-bintang yang kita sebut jauh tadi, tanpa alat, murni mata telanjang begitu. Jika menggunakan teleskop, di balik bintang-bintang yang miliaran bertaburan di langit sana, itu masih ada lagi miliaran bintang tak terhitung lagi bahkan di belakangnya. Sehingga ruangan ini nggak ada hentinya, nggak ada putusnya. Ruangan langit itu. Wa ma fihi min ajaibil makhluqat wa ghara'ibiha. Dan berikut juga makhluk-makhluk yang diciptakan Allah di langit dan di bumi yang penuh keajaiban, mengagumkan dan sangat unik atau asing. Gharaib itu makhluk-makhluknya yang asing yang kita tidak mengenalnya. Walau ada di sekitar kita, banyak makhluk yang kita tidak kenal. Tidak mengenal namanya, tidak mengenal jenisnya. Jangankan di darat ya, di laut, di tepiannya, saat kaki kita menginjakkan karang-karang, ketika sedang surut ya lautnya, kita jalan kaki di dalam laut, hanya sebetis atau selutut airnya. Coba perhatikan, di dalam kebeningan air laut itu, banyak sekali binatang-binatang laut yang kita tidak kenal. Namanya, bentuknya aneh-aneh, sangat asing, disebut ikan, bukan ikan. Kalaupun ikan namanya kita nggak tahu, karena jenis ikan ini ikan apa. Sehingga kita hanya mengatakan ikan karang, kita nggak tahu nama sebenarnya. Apalagi bukan jenis ikan.
tapi hewan laut yang ada di sekitar jari jemari kaki kita. Dibilang ubur-ubur, bukan ubur-ubur. Wallahu a'lam. Tapi semua itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Rabbul Izzah. Qailina, mereka, orang-orang yang berakal budi, al-albab tadi itu, qailina, seraya berkata, Rabbana, ya Tuhan kami, ma khalaqta hadza batila. Engkau tidak menciptakan semua ini sia-sia. Itu pasti ya Allah. Walau kami tidak tahu fungsinya apa, tujuannya apa, tapi pasti engkau tidak menciptakannya sia-sia. Semua pasti ada tujuan. Semua pasti ada hikmah. Ma khalaqta hadza batila. Ai ma khalaqta hadzal kaun abathan min ghairi hikmah. Itu dia. Engkau tidaklah menciptakan alam raya ini dan seisinya abathan, sia-sia. Abathan itu sia-sia. Min ghairi hikmah, tanpa ada hikmah, manfaat atau tujuan. Subhanak, maha suci engkau. Ainunazzihuka ya Allah anil abath. Kami sucikan engkau ya Allah dari segala kesia-siaan. Semua perbuatanmu pasti ada hikmah. Semua tindakanmu pasti ada tujuan. Engkau ciptakan apapun di muka bumi ini, di langit sana, antara langit dan bumi, maupun di dasar perut bumi, kami tahu atau tidak, kami mengenalnya atau tidak, kami tahu namanya atau tidak, kami mengerti jenisnya atau tidak, semua itu maha suci engkau ya Allah dari kesia-siaan. Al-abath artinya kesia-siaan. Faqina adzaban nar. Maka ya Allah, jannibna wahfadna, jauhkan dari kami, jannibna, jauhkan dari kami, wahfadna, dan jaga pelihara kami, min adzabin nar, dari siksa api neraka. Sampai poin ini, ayo kita berdialog, silahkan. Mau nanya Ustadz, berarti waktu Rasulullah pamit sama Siti Aisyah, itu berarti beliau mau menerima ayat ya Ustadz? Kalau melihat alur kisah ini, beliau sudah menerimanya. Ya. Menjadikan beliau akhirnya menangis di hadapan Allah. Ya, multi tafsir tangisan ini. Tangisan ini mungkin terharu karena begitu dahsyatnya ayat yang turun ini, menyeru, mengajak, menganjurkan agar kita menggunakan akal pikiran dan hati dalam menatap karya ilahi, termasuk diri kita dalam kehidupan ini. Itu yang buat Rasulullah berurai air mata, menangis. Yang lain, contohnya adalah ketauladanan yang disampaikan Rasul ini, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan Rasul untuk pergi ke medan laga, medan pertempuran, jangan Rasul pergi meninggalkan rumah untuk silaturahim. Beliau pergi meninggalkan Aisyah pada malam itu untuk bermunajat, untuk ibadah kepada Allah. Aja ngasih tahu. Di sini lebih ditekankan agar supaya Aisyah tidak mencari, karena itu malam hari kan, menepis timbulnya kekhawatiran, salah sangka, dugaan-dugaan yang bukan-bukan. Nah, maka dalam situasi seperti itu, malam hari menyampaikannya. Dalam situasi yang memang tuntutannya seharusnya tahu gitu loh. Karena tuntutan situasi, istri mesti tahu, maka Rasulullah ngasih tahu, itu maksudnya. Ustadz mau tanya dong, ala junubihim halin ittija itu? Dalam keadaan berbaring. Ittija itu berbaring. Kalau kita menempatkan sisi kiri tubuh kita itu di lantai, sisi kanan tubuh kita ada di atas, itu namanya kita berbaring. Al-ittija'u 'alal yasar. Sebaliknya, sisi kanan tubuh kita ada di lantai atau di kasur. Kemudian sisi kirinya ada di atas. Nah, semacam itu juga ittija, tapi ittija 'alal jambil aiman. Kalau terlentang lain lagi. Terlentang bahasa Arabnya bukan ittija, tapi istilqa, mustalqiyan. Mustalqin itu artinya dalam keadaan terlentang. Itu namanya mustalqiyan 'alal ardi. Istalqa 'alal ardi, mustalqiyan. Terhadap hal-hal yang memang indah, mempesona, memikat, menarik perhatian, ucapkanlah subhanallah. Subhanallah, indah sekali gitu. Kalau Masya Allah itu sifatnya untuk hal-hal yang di luar keinginan kita pun, kita mengucapkan Masya Allah. Kita nggak ingin, tapi terjadi. Nah, kita bilang Masya Allah. Kalau subhanallah, untuk hal-hal yang indah, yang menarik, yang mempesona, mengagumkan,
Maka Isra Mi'raj itu kan karena mengagumkan, mempesona luar biasa, peristiwa langka. Maka Allah buka dengan subhanalladzi asra. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa dan seterusnya. Nah, itu kan artinya pelajaran yang diberikan oleh Al-Qur'an ketika memuji sesuatu. Nah, ucapkanlah subhanallah. Masya Allah itu lebih kepada kepasrahan kita, apapun yang terjadi, mengharapkan terjadinya atau tidak berharap, tapi terjadi juga, apapun itu semua karena kehendak Allah. Kita bilang Masya Allah. Biasanya disertai dengan Masya Allah, Tabarakallah. Oke, itu bedanya. Selanjutnya sekarang. Halaman 26, Rabbana. Apa sih arti Rabbana itu? Ya Allah. Tuhan kami. Dari mana kita tahu bahwa itu ya, wahai? Dari bentuk munadanya mansub. Ya, itu jawabannya. Dari munada Rabbanya itu mansub. Dia sedang diidhofahkan dengan dhamirna. Nah, itu karena ada huruf ya yang artinya wahai. Seandainya ya yang artinya wahai ini dimunculkan, kita akan mengatakan ya Rabbana. Nah, sekaligus itulah beda antara Rabbana dan Rabbuna. Kalau Rabbuna nggak ada unsur hai. Rabbuna itu artinya Tuhan kami. Tapi kalau Rabbana menyeru dia, wahai Tuhan kami. Ya Allah. Atau Allahumma, karena mim bertasydid itu adalah pengganti dari ya unnida. Ya yang untuk menyeru itu. Maka sama arti antara ya Allah dengan Allahumma. Oke. Rabbana, wahai Tuhan kami, innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah. Sungguh engkau, siapapun yang engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh engkau ya Allah telah menghinakan atau merendahkan orang itu. Ai faqad ahantahu ghayatal ihanah. Maka sungguh engkau telah merendahkan orang itu serendah-rendahnya. Wa fadhahtahu ala ru'usil ashhad. Sudah engkau nyatakan buruk atas semua saksi dalam kehidupan ini. Engkau burukkan atas semua makhluk. Karena semua yang ada ini saksi. Tembok ini saksi, sejadah kita saksi, saksi kehidupannya, saksi langkah-langkah dan perbuatannya. Dan Allah Maha tahu, tapi ini karena saksi akan menyampaikan kesaksiannya. Iya, karena benda semua ini berbicara dalam ajaran agama, menyebutkan seperti itu, disebutkan seperti itu. Semuanya berbicara, tembok berbicara, lantai berbicara, pakaian dikenakan berbicara, kulit tubuhnya ini berbicara, tangannya berbicara, dan juga jadi saksi, kakinya juga jadi saksi. Al-yawma nakhtimu ala afahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Dan kaki-kaki mereka akan angkat kesaksian, akan menyaksikan bima kanu yaksibun, tentang apa yang dulu mereka perbuat. Wa ma lidh-dhalimin min ansar. Ya, jadi orang yang kau masukkan ke dalam api neraka, naudzubillah, Allah selamatkan kita dan keluarga semuanya dari calon-calon api neraka, calon-calon penghuni neraka. Sebab jika seseorang sudah Allah bakar di dalam api itu, sudah Allah masukkan ke dalam siksa api neraka, maka sungguh itu adalah ghayatul ihanah. Artinya penghinaan sehina-hinanya, direndahkan serendah-rendahnya, dan tidak ada lagi yang mampu membela, menolong para pelaku dosa yang tidak taubat dari dosanya, dan orang-orang yang kafir, yang sombong dengan dunia ini, di hadapan zat yang maha menciptakan dunia, zat yang menciptakan kehidupan ini, menganggap dirinya sudah segalanya, orang-orang ini. Itu orang zalim. Orang kafir adalah orang zalim. Orang munafik adalah orang zalim. Wa ma lidh-dhalimina min ansar. Ay laisa lahum may yamna'hum min 'adzabillah. Tidak ada satupun yang sanggup, yang mampu untuk mencegah mereka dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang bisa menyelamatkannya lagi. Enggak ada yang bisa menghalanginya atau menghalangi api neraka orang-orang yang menjadi calon penghuninya. Allah meremehkannya, menghinakan, merendahkannya. Malaikat tidak mau membantunya, tidak mau menolong dan menyelamatkannya. Para rasul tidak juga diperintah oleh Allah untuk menyelamatkan mereka. Keluarga, ayah, bundanya
Tidak ada yang sanggup lagi untuk menyelamatkan. Justru dirinya pun harus diselamatkan. Bagaimana harus menolong? La yadzi walidun an waladihi syai'a. Seorang bapak nggak bisa menyelamatkan anaknya. Masing-masing dengan urusannya. Likulli imri'i yawma idzin sya'nu yughnih. Masing-masing orang ketika itu, hari itu, sya'nu yughnih. Ada urusan yang dipentingkannya, yang harus diselesaikannya. Di dunia kita berbagi, di dunia kita saling bisa tolong-menolong. Setelah di akhirat nanti nggak bisa lagi, tidak ada waktu lagi untuk menolong. Secuil sedekah yang kita keluarkan di dunia ini dapat menyelamatkan kita dari siksa kubur, dapat menyelamatkan kita dari fitnah kubur, menyelamatkan kita dari api neraka. Allah terima walau hanya secuil harta yang kita sedekahkan. Tapi setelah kita mati, walau sedunia ini harta milik kita, Allah tidak terima lagi, walau itu diikhlaskan untuk dinafkahkan atau diinfakkan. Kecuali anak-anak kita adalah anak-anak yang saleh-salehah karena didikan kita, dan mereka akhirnya menginfakkan harta yang kita tinggalkan dan sudah menjadi hak milik mereka, tapi mereka infakkan atau sedekahkan atas nama kita yang sudah wafat. Nah, itu sangat menolong dan membantu. Bersedekahlah atas nama orang tua. Mereka senang. Bersedekahlah atas nama ayah, atas nama bunda yang sudah wafat, karena ibadah harta ini bagus. Sesal yang pertama muncul di kala kematian tiba kan, kenapa aku nggak bersedekah? Kama qala Ibnu Abbas selanjutnya. Sebagaimana Ibnu Abbas mengatakan, wa jumhurul mufassirin, dan mayoritas para ulama tafsir mengatakan seperti itu. Wa qad sarraha bihi, dan sudah Allah tegaskan juga fil ayah, dalam ayat 254 min suratil Baqarah. Dalam surah Al-Baqarah, wal kafiruna humul zalimun, yaitu firman Allah, dan orang-orang kafir itu mereka lah orang-orang yang zalim. Sehingga kalau kalimat tadi ada wal murad bidzalimin al-kuffar, ya, dan yang dimaksud dengan orang-orang zalim itu adalah orang-orang kafir, dasarnya memang ayat Al-Qur'an, wal kafiruna humul zalimun. Orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang zalim. Kalau kafir ini kan istilah agama. Selain muslim, selain yang beriman, berarti mereka kafir. Kafir sendiri kan artinya orang yang menutup hatinya. Menutup hati dari apa? Dari kebenaran. Versi kita kebenaran itu Islam, Al-Quran, Allah Ta'ala, surga, neraka, ada pertanggungjawaban, ada mizan, ada kitab catatan amal manusia, dan sebagainya. Itu semua hak, itu kebenaran. Nah, versi kebenaran dalam Islam yang tidak mempercayainya, dia kafir. Yahkumu bainahum fima kanu fihi yakhtalifun. Allah akan memutuskan perkara, akan menyelesaikan persoalan yang dulu mereka perdebatkan, mereka perselisihkan. Sampai waktunya kiamat, tiba saatnya pertanggungjawaban. Saat itulah Allah akan memutus perkara. Di pihak siapa kebenaran yang hakiki? Karakteristik hukum agama Islam ini adalah Rabbaniyah, Rabbaniyatul masdar. Artinya sumbernya itu bersifat Rabbani. Dari Allah, fallahu masdarul Islam. Allah adalah sumber dari Islam. Al-Quran adalah kalam Allah. Sunnah Rasulullah adalah wahyu yang Allah sampaikan kepada beliau. Kemudian dikemas dengan redaksi dari Rasulullah sendiri. Tapi maknanya wahyu. Sehingga Al-Quran dan Sunnah dua-duanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Rasul tidak pernah berbicara atas kemauan dirinya aja. Wa ma yantiqu 'anil hawa. In huwa illa wahyu, itu hanyalah wahyu yang disampaikan oleh Allah kepada beliau secara maknawi. Kemudian dituturkan oleh Rasul dengan menggunakan redaksi dari beliau. Jadilah dia hadis. Satu lagi Ustaz. Jadi yang di muka bumi ini hakikatnya semua hidup ya Ustaz. Kan ada kata-kata semua yang melata itu bertasbih kepada Allah. Iya. Dalam prinsip atau versi Al-Quran dan Sunnah tidak ada benda mati. Semua hidup. Mau kursi, mau meja, mau botol, semua berbicara. Semua bertasbih dengan caranya masing-masing. Tapi Al-Quran menggarisbawahi walakin la tafqahuna tasbihahum, kata Allah. Tapi kalian nggak pernah mengerti, nggak pernah paham bagaimana mereka bertasbih. Boleh jadi, nah dijelaskan oleh para ulama, debur ombak ketika dia menghempas di tepian pantai. Boleh jadi itu cara laut bertasbih. Pagi, sore, siang, malam, tidak ada hentinya. Masing-masing. Oke, baik. Cukup. Sampai di sini dulu temuan kita. Lalu jazakumullah khairan katsira.
Terima kasih untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz.